Ketika bumi berguncang, keluarlah semua isinya, termasuk mayat dari kuburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran Al-Quran hadis, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah memberi kelancaran, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang terjemahan dan kandungan isi dari surat Al-Zalzalah. Tapi sebelumnya Pak Ahmad akan mengilas balik pelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang pengertian surat Al-Zalzalah. Masih ingat ya? Surat Al-Zalzalah merupakan surat yang ke-99 dari 114 surat, terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Madaniyah. Mengapa termasuk surat Madaniyah? Karena turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Namanya diambil dari ayat pertama, artinya guncangan yang dahsyat, dan surat Al-Zalzalah diturunkan setelah surat An-Nisa. Kemudian kalian kemarin kan disuruh untuk membaca berulang-ulang surat Al-Zalzalah. Mari kita ulangi sekali saja dengan bacaan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, coba kalian perhatikan terjemah dari surat Al-Zalzalah. Ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awha laha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok
untuk memperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi siapa saja yang mengerjakan kebaikan walaupun sedikit, itu akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi intinya di ayat 7 dan 8, siapa saja yang melakukan suatu amal baik atau amal buruk sedikit atau seberat dzarrah, maka mereka akan melihat balasannya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, setelah kita mempelajari terjemah surat Al-Zalzalah, kemudian kalian perhatikan halaman 86 tentang kandungan dari surat Al-Zalzalah. Jadi di dalam surat Al-Zalzalah itu pokok kandungannya apa saja? Yang pertama, yaitu hari kiamat itu pasti datang. Datangnya kapan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Datangnya itu didahului oleh guncangan bumi hingga hancur. Nah, terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Nah, kalau cuma gempa 7 skala Richter itu biasa. Nanti guncangannya lebih dahsyat dari itu. Yang kedua, ketika bumi itu berguncang, maka keluarlah semua isinya termasuk mayat dari kuburnya. Jadi semua yang ada di perut bumi akan keluar. Itu hari kiamat itu sangat menakutkan sekali. Yang ketiga, manusia pasti akan menerima balasan dari Allah berdasarkan yang mereka perbuat, walau ukurannya sekecil dzarrah. Walau amalnya itu sedikit atau kecil sekali, atau amalnya hanya sepele itu juga akan menerima balasannya. Baik sepele itu akan dibalas, jelek tapi sepele, umpamanya apa? Umpamanya berkata kotor, sepele, ini akan apa? Menerima balasannya. Selanjutnya kalian perhatikan halaman 87, yaitu akibat dari guncangan dahsyat. Jadi gambaran dari akibat guncangan di hari kiamat itu, yang pertama itu disebutkan bahwa perempuan yang sedang menyusui akan melupakan anak-anaknya. Nah, mereka sudah tidak menghiraukan anaknya, sudah lupa dengan orang lain. Mereka hanya mengurusi dirinya sendiri. Yang kedua, perempuan yang sedang hamil itu akan keguguran kandungannya. Nah, gambarannya seperti itu ya. Perempuan yang sedang hamil akan keguguran kandungannya. Yang ketiga, manusia itu akan kebingungan hingga seperti orang yang mabuk kepayang. Jadi, mereka bingung mau ke utara atau ke selatan. Mereka bingung, semuanya tidak aman. Mereka karena guncangan itu mereka seperti orang mabuk. Nah, kalau terjadi gempa saja, kalau gempanya agak tinggi, itu kita sudah bergoyang seperti bingung, sempoyongan, nah, seperti itu. Yang terakhir, semua yang ada di perut bumi itu termasuk mayat yang sudah lama, mulai dari zaman Nabi Adam sampai yang baru meninggal, itu akan berhamburan dari kuburnya. Nah, itu adalah gambaran dari akibat guncangan ketika hari kiamat.
Nah, anak-anakku yang berbahagia, mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, coba nanti tugas kalian adalah mengerjakan penilaian otentik halaman 90. Ya, tugasnya ROM 1 dan ROM 2. Nanti kalian kerjakan. Nah, anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita akhiri pelajaran Al-Quran Hadis, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah belajar Al-Quran Hadis. Semoga apa yang Pak Ahmad sampaikan memberi manfaat kepada kalian dan juga pribadi Pak Ahmad sendiri dan semua yang menonton pelajaran ini. Nah, anak-anak yang berbahagia, kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.